Moto3 2026 musim ini sangat luar biasa, terutama buat fans Feda Ega Pratama. Dengan menyaksikan aksi luar biasa Feda, meskipun drama Crash Side yang sangat mengerikan di IP Amerika sempat membuat jantung seluruh fans balap Indonesia seakan berhenti berdetak, data klasemen resmi tetap berbicara lantang dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Sang Wonderkid dari Gunung Kidul, Feda Ega Pratama, masih berdiri kokoh memegang tahta tertinggi sebagai rookie terbaik di kelas Moto3 musim 2026 ini. Bagaimana mungkin seorang debutan murni dari Asia, yang baru saja melangkah keluar dari kawah candra di muka Asia Tone Cup, bisa langsung mengangkangi dan membuat para pembalap didikan Kadam Ajo yang legendaris itu terlihat kesulitan mengejar? Hari ini, di Traksi Depal CP, kita akan membedah secara radikal posisi klasemen terupdate dan membongkar rahasia teknis di balik gaya balap Feda yang mulai membuat tim-tim besar di padang Eropa merasa terancam. Feda bukan hanya sekadar penghuni grid. Dia adalah fenomena teknis yang jarang terjadi di dekade ini. Meskipun sirkuit Amerika dikenal sebagai salah satu yang paling teknis dan menguras fisik, Feda menunjukkan adaptability yang luar biasa sebelum insiden high side tersebut terjadi. Statusnya sebagai pembalap Indonesia pertama yang secara konsisten memimpin klasemen rookie adalah bukti nyata bahwa program pembinaan talenta Indonesia mulai membuahkan hasil di level dunia. Kita tahu bahwa Kadam Ajo adalah pabrik juara yang telah melahirkan nama-nama besar. Namun, di musim 2026 ini, skemanya berubah total. Keunggulan Pine. Feda berhasil mengamankan marine point yang krusial berkat konsistensinya di seri-seri awal, membuat para pembalap Eropa harus bekerja ekstra keras hanya untuk sekadar mendekati catatan waktunya. Mentalitas baja. Pasca insiden di Amerika, Feda tidak menunjukkan tanda-tanda trauma fisik yang menghambat performa teknisnya. Sebaliknya, tim mekanik mencatat bahwa keberaniannya di corner entry justru semakin tajam. Rahasia teknis. Mengapa Feda begitu cepat? Di Traksi Depal CP, kita tidak hanya melihat siapa yang menang, tapi bagaimana teknologi dan gaya balap mewujudkannya. 1. Late Braking Mastery. Feda memiliki kemampuan pengereman yang sangat dalam late braking, yang mengingatkan kita pada gaya balap Marc Marquez di masa jayanya. 2. Corner Speed Dynamics. Berbeda dengan pembalap Moto3 kebanyakan yang terlalu fokus pada akselerasi keluar, Feda mampu menjaga mid-corner speed yang sangat tinggi, sebuah teknik yang sangat sulit dikuasai oleh seorang rookie murni. 3. Aerodynamic Torque. Sebagai bagian dari komunitas MotoGP yang fokus pada detail aero, kita melihat bagaimana Feda sangat efisien dalam melakukan tuking di lintasan lurus, meminimalisir hambatan udara meski dengan postur tubuhnya yang terus berkembang. Analisis klasemen. Dominasi Feda Ega Pratama dan runtuhnya supremasi Eropa. Mari kita bedah angka-angka yang membuat padek Moto3 musim 2026 ini bergetar. Hingga bendera finish dikibarkan di seri Amerika yang penuh drama, Feda Ega Pratama secara fantastis masih berdiri tegak di puncak klasemen Rookie of the Year dengan koleksi 27 poin. Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Ini adalah pernyataan perang dari seorang pemuda Indonesia kepada elit balap dunia. Di tengah gempuran pembalap-pembalap terbaik hasil didikan Akademi Eropa, Feda membuktikan bahwa mentalitas Gunung Kidul mampu berbicara banyak di level tertinggi. Tepat di bawah bayang-bayang knalpot Feda, pada posisi kedua, kita melihat ancaman besar dari pembalap masa depan Spanyol, Brian Uriarte, yang membela panji raksasa Red Bull Kadam Ajo. Dengan torehan 23 poin, Uriarte bukan lawan sembarangan. Namun, selisih 4 poin ini menjadi sangat krusial dan menarik untuk kita bedah lebih dalam. Mengapa? Karena Uriarte dipersenjatai dengan paket motor KTM yang secara konsensus teknis dianggap sebagai mesin paling superior, paling stabil, dan paling matang di lintasan Moto3 saat ini. Fakta bahwa Feda mampu tetap unggul menunjukkan bahwa ada faktor rider skill yang luar biasa yang mampu menutupi celah teknis tersebut. Tak berhenti di situ, persaingan di papan atas semakin panas dengan hadirnya Rico Salmela di posisi ketiga yang menempel ketat dengan perolehan 20 poin. Munculnya 3 nama besar ini di puncak klasemen rookie menciptakan sebuah konstelasi persaingan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jarak poin yang sangat tipis di antara mereka memastikan bahwa setiap milimeter di tikungan dan setiap detik di lintasan lurus akan menjadi penentu siapa yang akan memegang mahkota di akhir musim. Fenomena ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa keberadaan Feda Ega Pratama di grid Moto3 musim 2026 bukanlah sekadar pelengkap atau peserta hiburan untuk memenuhi kuota Asia. Feda adalah ancaman nyata, sebuah anomali teknis yang kini sedang merusak supremasi dan hegemoni yang selama ini dipegang erat oleh talenta-talenta Eropa. Dia datang untuk bertarung, dia datang untuk menang, dan dia datang untuk membuktikan bahwa Merah Putih layak berada di podium tertinggi.
Bagaimana strategi Feda untuk mempertahankan margin 4 poin ini di seri berikutnya? Akankah mesin KTM Ajo akhirnya mampu mengejar kecepatan tikungan Feda? Bagaimana Feda Ega Pratama memaksa Honda NSF 250 RW melampaui batas fisika? Pertanyaan besarnya adalah, mengapa perolehan poin Feda Ega Pratama musim ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat spesial? Bahkan hampir mendekati ajaib, kita harus melihat jauh ke dalam firing motornya. Feda tidak sedang bertarung dengan senjata yang sama dengan para rival terdekatnya. Ia memacu Honda NSF 250 RW di bawah bendera Honda Tim Asia. Sebuah motor yang di awal musim 2026 ini sedang menghadapi tantangan teknis yang luar biasa besar. Data telemetri tidak bisa berbohong. Di lintasan lurus yang panjang, paket mesin Honda seringkali harus mengakui keunggulan top speed tipis milik paket Kadam RC 250EP yang digeber oleh Brian Uriarte dan Rico Salmela. Dalam dunia Moto3, selisih 3 hingga 5 km per jam di trek lurus adalah jarak yang sangat menyakitkan. Namun, disinilah letak magisnya seorang Feda Ega Pratama. Ketika motor Honda miliknya kalah dalam adu mesin di lintasan lurus, Feda membalasnya di zona yang paling berbahaya, zona pengereman. Keunggulan mutlak Feda terletak pada teknik late braking yang sangat ekstrim dan keberanian yang hampir tidak masuk akal saat melakukan entry ke dalam tikungan. Saat pembalap lain mulai menarik tuas rem, Feda justru masih menahan gasnya selama sekian detik lebih lama. Ia memaksa ban depan Dunlopnya bekerja pada titik didih tertinggi, menjaga stabilitas sasis Honda yang ramping untuk menaklukkan setiap apex dengan presisi seorang ahli bedah. Bukti sahih dari kejeniusan teknis ini terpampang nyata saat IP berhasil. Di sirkuit yang menuntut keseimbangan antara tenaga mesin dan kelincahan sasis tersebut, Feda berhasil merebut podium yang sangat emosional. Podium itu bukan sekadar keberuntungan. Itu adalah hasil dari seorang pembalap yang mampu memaksa motor Honda NSF 250 RW bekerja melampaui batas desain standarnya. Ia mengubah kelemahan top speed menjadi sebuah tarian cornering speed yang mematikan. Feda menunjukkan kepada dunia bahwa di tangan pembalap yang tepat, teknologi yang dianggap tertinggal sekalipun bisa dijinakkan untuk mengembangkan dominasi pabrikan raksasa Eropa. Ini bukan hanya soal mesin. Ini soal bagaimana nyali seorang pemuda Indonesia mampu menutupi setiap kurangan mekanis di atas aspal. Apakah Honda akan memberikan update sasis terbaru untuk membantu Feda mempertahankan keunggulannya dari gempuran KTM? Kita akan terus pantau setiap pergerakan teknisnya hanya di Traksi Depals CP. Join the Pulse. Pertarungan ini bukan hanya soal Indonesia melawan dunia, tapi juga tentang siapa penguasa absolut di level Asia. Di tengah ketatnya persaingan, Feda Ega Pratama benar-benar menunjukkan kelasnya yang berada di level yang berbeda. Rival terdekatnya sesama talenta berbakat dari Asia Tenggara, Hakim Danish dari Malaysia, saat ini masih harus tertahan di peringkat kelima klasemen Rookie dengan koleksi 9 poin. Jika kita melihat secara matematis, terdapat gap sebesar 18 poin yang memisahkan keduanya. Angka ini bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah bukti otentik bahwa proses adaptasi Feda terhadap karakteristik mesin Moto3 yang liar jauh lebih agresif dan instingtif dibandingkan rival-rivalnya. Meskipun kita semua melihat momen pilu di Amerika, di mana Feda harus gagal finish akibat insiden Hikside fatal saat ia sedang bertaruh nyawa mencoba menembus posisi 3 besar klasemen umum, mentalitasnya tetap sekeras baja. Feda tidak goyah, ia justru membuktikan bahwa ia lebih memilih jatuh saat bertarung di barisan depan daripada bermain aman di barisan belakang. Namun, bendera kuning tanda bahaya mulai berkibar. Pasca drama di tanah Amerika, rombongan sirkus Moto3 kini akan segera mendarat di daratan Eropa. Disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Kita harus mewaspadai pergerakan Casey O'Gorman dari tim SIC 58 Squadra Corse. Dengan 12 poin yang sudah dikantonginya, O'Gorman diprediksi akan mulai melakukan serangan balik yang mematikan di sirkuit-sirkuit teknis legendaris seperti Jerez. Sirkuit di Eropa memiliki karakter yang sangat menuntut presisi sasis dan pengetahuan racing lane yang mendalam. Feda Ega Pratama wajib menjaga konsistensi tingkat tinggi dan meminimalisir sekecil apapun kesalahan teknis jika ia ingin tetap mempertahankan emblem prestisius Rookie of the Year tetap melekat di pundaknya. Musim masih panjang, dan setiap jengkal aspal Eropa akan menjadi saksi bisu perjuangan talenta kebanggaan kita. Dukungan dan doa kita semua adalah bensin utama bagi perjuangan Feda di lintasan balap dunia. Menurut analisis kalian, mampukah Feda mempertahankan posisi puncak klasemen Rookie saat menghadapi gempuran pembalap tuan rumah di seri Eropa nanti? Tulis prediksi teknis kalian di kolom komentar sekarang. Dan satu hal lagi yang sangat penting bagi perkembangan komunitas ini, dukung terus channel Traksi Depals CP agar kami bisa terus menyajikan informasi teknis mendalam dan analisis tajam mengenai pembalap kebanggaan Indonesia. Kita sekarang berada di momen krusial. Kita hanya butuh beberapa subscriber lagi untuk menembus target 200 subscriber pertama kita, menuju perjalanan panjang 1000 subs. Ayo, jangan ragu lagi, klik tombol subscribe sekarang. Nyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat Traksider tidak ketinggalan update mesin dan taktik MotoGP. Saya Traksi Depals CP, salam gaspol.